Ternyata ternak itu tidak mudah, tidak hanya menggabungkan dua jenis merpati, tapi juga harus dipelajari terah dan karakter merpati. Jangan sampai dilewatkan terah dan karakter itu dalam beternak, tidak boleh dipisahkan ibarat dua sisi mata uang. Tahu terah tanpa tahu terah juga cuma untung-untungan, gak tahu mau kemana. Seperti lagunya Armada Band, mau dibawa kemana? Tahu karakter hanya asal gabungkan juga memiliki resiko yang cukup besar, takutnya masih sedarah cuma beda ring. Nah, kalau sudah begini, coba lebih teliti lagi dalam mencetak Racer sebelum melakukan breeding. Berikut set kitty tips dalam memulai breeding. Kenali dulu terah yang akan dijadikan indukan, lakukan minimal urutan sampai F3 ke atas. Buat bagan oret-oretan lebih bagus dibukukan atau dibuat file. Pastikan bahwa kedua indukan tersebut memang tidak ada hubungan darah yang dekat kecuali mau mencetak breeder untuk parental stock. Minim merpati yang akan dijadikan indukan, kita tahu karakternya atau minim sudah kelihatan gaya terbang, tarung sampai shotnya. Syukur-syukur burung yang pernah juara, bila pun tidak. Burung TSB memiliki kelebihan dan kekurangannya bisa ditutupi oleh pasangannya ataupun burung tidak terbang minim, kita tahu karakter kakak atau adiknya yang juara karena dalam satu indukan jantan betina sama, kemungkinan karakternya sama. Hindari mengambil ternak dari indukan yang belum kelihatan karakternya atau prestasinya, karena resiko gagal lebih besar apalagi hanya berdasarkan ring saja. Minim kita tahu saudara-saudaranya karakter bisa berprestasi. Bila indukan dari jantan yang juara dengan betina esdernya burung juara dan dilakukan silang beberapa kali dengan terah lain tidak juga mengeluarkan anakan yang berprestasi, berarti burung tersebut sangat kuat mengeluarkan gen resesif, gen jelek, atau istilah umum pelit mengeluarkan anakan yang bagus. Cara kedua, pakai anak jantan atau betina, kemungkinan bisa mengeluarkan bagus. Bila masih gagal juga gunakan cara ketiga, crossbreed, inbred, linebred. Crossbreed. Bila masih gagal juga telisik lagi dalam satu sejarah keturunan berapa banyak saudaranya burung juara. Jangan-jangan burung ini dikawinkan sama burung lain, bukan sama pasangannya. Lakukan pencatatan dengan rapi dalam melakukan breeding, baik tertulis maupun dalam komputer. Sewaktu-waktu pelajari lagi di mana letak kegagalan, lakukan pencatatan di mana letak kekurangan burung yang kita ternak. Apa kurang di pelepasan? Tarungnya takut kalau ketempel burung, sprint depan kurang, tembak kurang tajam. Lakukan evaluasi minim 6 bulan, 9 bulan atau setahun terhadap hasil ternakan. Bulu ambrol saat kondisi lar bulu penjawat baru rampas adalah hal kondisi yang paling rawan bagi player karena di luar kondisi siklus normal dan kita para penghobi perlu mewaspadai akan hal itu. Bisa saja berdampak negatif bagi player itu sendiri, terutama kinerja serta mentalnya akan terganggu bahkan mengalami penurunan performa bagi player itu sendiri. Manakala siklus pergantian bulu tidak pada tempatnya atau sebelum waktunya tiba sudah, barang tentu ada sesuatu yang perlu diperhatikan untuk diketahui tentang kondisi player tersebut dan sangat perlu untuk diketahui penyebabnya. Banyak faktor yang menjadi penyebab rontoknya bulu pada player, bisa dari berbagai situasi serta kondisi yang memang tidak mendukung dan tidak seharusnya, bisa juga memang sudah saatnya siklus pergantian bulu. Kebanyakan player yang mengalami rontok bulu entah karena siklus pergantian bulu maupun rontok bulu ketika burung dalam kondisi kerja rata-rata mengalami penurunan baik soal stamina maupun performanya. Bahkan kinerja pun mengalami penurunan. Kondisi rontok bulu di saat bulu bagus tersebut seumpama beban yang berat bagi player dan jelas sangat berdampak kurang baik pada player merpati tersebut karena rontoknya bulu secara berlebih dan itu terjadi di luar siklus yang seharusnya.
Untuk itu mari sama-sama kita kaji bersama bahwa hal tersebut sangatlah penting untuk kita antisipasi agar tidak terjadi pada player kesayangan kita di mana kondisi merpati pada performanya dan lagi enak-enaknya untuk kerja namun mengalami kerontokan bulu di tengah kondisi prima. Sudah barang tentu situasi seperti ini sangat merugikan bagi kita para penghobi merpati, terlebih ketika itu terjadi menjelang lomba akbar. Di bawah ini saya menuliskan beberapa penyebab terjadinya bulu rontok pada merpati kesayangan. Semoga hal ini bisa dijadikan rambu-rambu bagi penggemar merpati tinggi kolong agar lebih berhati-hati lagi dalam merawat player kesayangannya. 1. Di antaranya penyebab bulu rontok di luar siklus normal, terlebih ketika bulu kondisi lagi bagus, adalah pemberian bat-batan semisal doping yang berlebihan, overdosis, pemberian obat yang seyogyanya sebagai penunjang serta menjaga stamina agar selalu terjaga bisa menjadi bumerang bagi player jika pemberiannya melebihi batas, dan itu ternyata masih banyak terjadi. 2. Merpati sehabis diistirahatkan lama dan tidak melakukan pemanasan untuk kebugaran terlebih dahulu semasa istirahatnya, kemudian tiba-tiba menerima pelatihan lagi, juga membuat efek terjadinya bulu rontok, walau gak seluruhnya nyulam. 3. Burung sehabis meloloh yang kemudian dilatih kembali. Berkaitan dengan poin kedua, namun yang ini biasanya akan lebih lama proses pemulihannya karena meloloh sendiri butuh konsentrasi tersendiri bagi player hingga berdampak pengenduran tot-tot serta penurunan bagi player itu sendiri. 4. Pemberian daging atau nutrisi lainnya secara berlebihan, sama halnya seperti overdosis obat-obatan. Pemberian daging biasanya dilakukan menjelang lomba untuk merangsang gairah pada player, sering juga berdampak negatif pada player jika dilakukan melebihi takaran. 5. Dan bila salah satu bulu rontok dalam kondisi giring, seharusnya sang majikan mulai curiga dan mewaspadai untuk menurunkan lagi dosis pemberian nutrisinya agar jauh lebih aman dan nyaman bagi player. 6. Burung yang baru pulih dari kondisi trauma oleh karena sakit misalnya, saat nafsu makannya pulih dan mulai gemuk, biasanya dibarengi beberapa bulu yang rontok. Bisa sebagai pertanda burung benar-benar pulih dari kondisi sakitnya. 7. Sehabis mengalami trauma atau depresi dari perpindahan kandang. Perpindahan suasana lingkungan yang berbeda dan suhu yang sangat jauh berbeda dengan tempat asalnya juga merangsang rontoknya beberapa bulu karena meningkatnya panas tubuh bagi burung itu sendiri saat proses adaptasi di cuaca yang berbeda. 8. Dan masih banyak lagi penyebab bulu yang rapih bisa mengalami ambrol atau rontok kembali. Adalah dampak dari situasi yang tidak biasa dan bisa dibilang terlalu berat bagi player, seumpama beban kondisi tersebut memicu lompatan siklus pergantian bulu tidak pada saatnya lantas menjadi acak karena kondisi yang tak menentu dan tidak stabil. Hendaknya bagi penggemar merpati untuk lebih berhati-hati jika ingin menggunakan obat atau nutrisi bagi player, terlebih player lomba. Alangkah baiknya tanyakan dulu pada yang lebih menguasai atau memahami fungsi serta kegunaan obat tersebut, dan jangan lupa jika memang obat tersebut bagus bagi player untuk menunjang stamina maupun performanya, jangan melebihi dosis yang dianjurkan. Merpati juga memiliki kemampuan dalam menerima dan mencerna apa yang dikonsumsi dan masuk dalam tubuhnya. Intinya ada 3 kemungkinan pergantian bulu dalam berbagai situasi ini. A. Bulu berganti sudah menjadi kodrat hukum alam. Siklus normal pada kondisi pergantian bulu secara umum yaitu saat lar penjawat sisa 4 atau 5 lar lagi. B. Efek samping dari terlalu banyaknya beban yang dikonsumsi dan diterima, seperti hal yang tertulis di atas ketika menggunakan nutrisi atau obat yang berlebihan overdosis. C. Menjadi pertanda akan sebuah pemulihan bagi player itu sendiri dari akibat mengalami suasana yang berat, semisal sehabis sakit dan lainnya.
adalah hal yang sangat penting untuk lebih diperhatikan bagi para penggemar merpati untuk tidak sembarangan memberikan obat atau nutrisi yang dia sendiri belum mengetahui betul akan manfaatnya serta takaran yang pas dan bisa dikonsumsi bagi player kesayangannya. Sejauh pengalaman saya sekali kesalahan itu terjadi sangat butuh waktu lama untuk memulihkannya untuk kembali pada performanya. Yang sebenarnya dengan sikap demikian kita tidak gampang menyalahkan kemampuan player yang kita rawat karena bisa jadi apa yang terjadi pada player tersebut bisa jadi adalah akibat dari kesalahan kita sendiri pada saat melakukan persiapan dan perawatan dan kita tidak bisa menumpukan kesalahan pada player tersebut jika semua kegagalan itu bersumber dari kesalahan kita sendiri. Semoga bermanfaat. Salam Merpati Lovers.